Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semuanya. Sebelumnya, saya pernah mendengar ada peribahasa bahwa pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan kamu dapat mengubah dunia. Nelson Mandela. Dalam mengubah dunia ini, dalam dunia pendidikan sangat berpengaruh, karena dalam dunia pendidikan mengubah dunia, pastinya ada perencanaan dalam setiap sekolahnya, yaitu memanage dalam sebuah sekolah. Dan pemberi bahasa tersebut sangat bersangkutan dengan topik pembahasan kali ini, yaitu manajemen berbasis sekolah dan implementasinya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita dalam mata kuliah manajemen SD, yaitu, boleh next slide, yaitu ada Miss Dahlia Rineva Puspita SSMPD dan ada Bu Tati. Lalu yang terima kasih juga kepada dosen pengampu yang sudah mempersilahkan kelompok satu untuk mempresentasikan hasil diskusi hari ini. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir untuk perkuliahan hari ini, serta berterima kasih kepada rekan-rekan kelompok satu yang sudah bekerja sama dalam mempersiapkan presentasi untuk hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Salman Anaya dan MPM 20506114. Hari ini saya sebagai moderator dalam menjalankan presentasi kali ini. Dan baik, ada pepatah juga bahwa tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkanlah teman-teman kelompok saya, yaitu ada Restu Nabila dan MPM 20506008. Lalu ada saya sendiri, Salma Nur Anaya dengan MPM 20506014. Lalu ada Nova Septiani dengan MPM 20506020. Dan ada Najwa Az-Zahra dengan MPM 21506092 dan ada Serly dengan MPM 2050 maaf 21506094. Namun sebelumnya saya akan kepada rekan-rekan, apakah ada yang pernah mendengar manajemen SD? Baik, untuk lebih jelasnya kembali, kelompok satu akan menjelaskan manajemen berbasis sekolah ini dengan pemateri pertama yaitu ada Bila. Untuk Restu Nabila, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Restu Nabila dengan MPM 205060088. Saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen berbasis sekolah atau sering disingkat dengan MBS. Berdasarkan makna leksikal, maka manajemen berbasis sekolah dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya yang berasaskan pada sekolah itu sendiri. Manajemen berbasis sekolah atau sering disingkat MBS merupakan bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah dan guru dibantu oleh komite sekolah dalam mengelola kegiatan pendidikan. Manajemen berbasis sekolah merupakan model penyelenggara pendidikan yang memberikan keluasan kepada sekolah untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan di sekolah sesuai dengan kebutuhannya melalui pemberdayaan sumber-sumber daya yang ada termasuk partisipasi masyarakat sehingga lebih mencerminkan adanya upaya peningkatan pemberian pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan secara demokratis, transparan, dan aktualabel secara nyata untuk menyampaikan tujuan pendidikan yang lebih efisien dan efektif tanpa menyampingkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya ada beberapa tujuan dan manfaat manajemen berbasis sekolah. Nah, menurut Mulyasa, pada tahun 2006, tujuan manajemen berbasis sekolah yaitu yang pertama untuk meningkatkan efisiensi. Antara lain diperoleh melalui keluasan mengelola sumber daya partisipasi, masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi. Yang kedua ada peningkatan mutu. Peningkatan mutu ini melalui partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme dan guru dan kepala sekolah. Yang ketiga ada peningkatan pemerataan. Peningkatan pemerataan ini diperoleh melalui peningkatan partisipasi masyarakat yang memungkinkan pemerintah lebih berkonsentrasi pada kelompok tertentu.
Selanjutnya ada manfaat manajemen berbasis sekolah, yaitu yang pertama, sekolah sebagai lembaga pendidikan lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya dibanding dengan lembaga-lembaga lainnya. Yang kedua, sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, sekolah bertanggung jawab tentang mutu pendidikan masing-masing kepada pemerintah, orang tua, peserta didik, dan masyarakat. Yang keempat, sekolah dapat melakukan persaingan sehat dengan sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif dengan dukungan orang tua peserta didik, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat. Mungkin Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Restu Nabila telah menyampaikan materi pertamanya. Maka selanjutnya materi kedua akan dijelaskan oleh Nova Septiani. Kepada Nova Septiani, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nova Septiani dengan NPM 20 50 60 120. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan mengenai manajemen berbasis sekolah dan peningkatan mutu pendidikan. Nah, sebelum ke manajemen berbasis sekolah dan peningkatan mutu pendidikan, tentunya kita harus mengetahui dulu apa itu mutu sebenarnya. Nah, mutu dalam pengertian umum dapat diartikan sebagai derajat keunggulan suatu produk atau hasil kerja, baik berupa barang atau jasa. Mutu dapat bersifat abstrak, namun dapat dirasakan, baik itu berupa barang ataupun jasa. Oleh karena itu, makna mutu akan berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, tergantung dari sudut pandang dan kebutuhannya masing-masing. Dalam konteks pendidikan, banyak pendapat tentang mutu, namun kajian tentang mutu dalam pendidikan dapat ditinjau dari aspek input, proses, output, dan dampak serta manfaatnya. Pendidikan yang bermutu mengacu pada berbagai input seperti tenaga pengajar, peralatan, buku, biaya pendidikan, teknologi, dan input-input lainnya yang diperlukan dalam proses pendidikan. Ada pula yang mengaitkan mutu pada proses pembelajaran dengan argumen bahwa proses pendidikan atau pembelajaran itu yang paling menentukan kualitas. Jika mutu ingin diraih, maka proses harus diamati dan dijadikan fokus perhatian. Melalui proses, penyelenggara pendidikan dapat mengembangkan pendidikan, metode, dan teknik-teknik pembelajaran yang dianggap efektif. Dari segi lingkup kompetensi yang harus dicapai begitu luas. Next slide selanjutnya. Pandangan tentang mutu pun kemudian meliputi berbagai aspek kompetensi, bukan hanya menyangkut ranah kognitif saja, tetapi juga afektif, psikomotorik, dan bahkan spiritual. Mutu tidak hanya terfokus pada pencapaian atau prestasi akademik, tetapi juga bidang-bidang non-akademik, seperti prestasi seni, keterampilan sosial, keterampilan vokasional, serta penghayatan dan pengamalan spiritual dalam bentuk budi pekerti luhur. Yang sering menjadi masalah adalah bagaimana menilai secara akurat berbagai aspek kompetensi tersebut. Beberapa jenis kompetensi ini juga banyak yang lebih bersifat lokal, seperti keterampilan vokasional, keterampilan sosial, serta budi pekerti. Menurut Salis, tahun 1993 terdapat 3 pengertian konsep mutu. Pertama, mutu sebagai konsep yang absolut atau mutlak. Kedua, mutu dalam konsep yang relatif. Dan yang ketiga, mutu menurut pelanggan. Nah, dalam pengertian absolut ini, sesuatu disebut bermutu jika memenuhi standar yang tertinggi dan tidak dapat diungguli, sehingga mutu dianggap sesuatu yang ideal, yang tidak dapat dikompromikan, seperti kebaikan, keindahan, kebenaran, dan lainnya. Nah, mutu dalam konsep ini menunjukkan keunggulan, status, dan posisi dengan mutu tinggi atau high quality. Jika dikaitkan dengan konteks pendidikan, maka konsep mutu absolut ini bersifat elit karena hanya sedikit lembaga pendidikan yang dapat memberikan pendidikan dengan high quality kepada siswanya, dan sebagian besar siswa tidak dapat menjangkaunya. Dalam pengertian relatif, mutu bukanlah suatu atribut dari suatu produk atau jasa, tetapi sesuatu yang berasal dari produk atau jasa itu sendiri. Artinya,
Sesuatu dikaitkan bermutu apabila suatu produk atau jasa itu telah memenuhi persyaratan atau kriteria, juga standar yang ada. Produk atau jasa tersebut tidak harus terbaik, tetapi memenuhi standar yang telah ditetapkan, termasuk memenuhi tujuan pelanggan. Jadi, pada konteks ini tergantung standarnya, apakah standarnya tinggi, sedang, atau rendah. Next, selanjutnya. Nah, selanjutnya ada prinsip manajemen berbasis sekolah. Pada dasarnya, terdapat 3 prinsip manajemen berbasis sekolah, yaitu otonomi sekolah, fleksibilitas, dan partisipasi untuk mencapai sasaran mutu sekolah. Yang pertama, mengenai otonomi, yang dapat diartikan sebagai kemandirian, yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus diri sendiri atau pengelolaan sendiri. Dalam hal ini, prinsip pengelolaan mandiri dibedakan dari pandangan yang menganggap sekolah hanya sebagai satuan organisasi pelaksana yang hanya melaksanakan segala sesuatu berdasarkan pengarahan, petunjuk, dan instruksi dari atas atau dari luar. Nah, kemandirian dalam program ini merupakan tolak ukur utama kemandirian dari suatu sekolah. Pada gilirannya, kemandirian yang berlangsung terus-menerus akan menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan sekolah tersebut. Terdapat juga istilah otonomi yang sama dengan istilah SWA atau swasembada, swakelola, swadana, swakarya, dan swalayan. Jadi, otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi warga sekolah tersebut. Selanjutnya yang kedua ada fleksibilitas. Dapat diartikan juga sebagai keluasan yang diberikan kepada sekolah untuk mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumber daya sekolah seoptimal mungkin untuk meningkatkan mutu sekolah tersebut. Dengan keluasan sekolah yang lebih besar, sekolah itu akan lebih lincah dan tidak harus menunggu arahan dari atasannya untuk mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumber daya. Dengan prinsip fleksibilitas ini, sekolah akan lebih responsif dan lebih cepat dalam menanggapi segala tantangan yang dihadapi, seperti pada prinsip otonomi yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, selanjutnya, dalam peningkatan partisipasi yang dimaksud itu adalah menciptakan lingkungan yang terbuka dan demokratis, di mana warga sekolah seperti guru, siswa, dan lainnya, serta masyarakat seperti orang tua siswa, tokoh masyarakat, dan lainnya, didorong untuk terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan, mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan, yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini dilandasi oleh keyakinan bahwa jika seseorang dilibatkan dalam berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan, maka yang bersangkutan akan mempunyai rasa memiliki terhadap sekolah, sehingga yang bersangkutan juga akan bertanggung jawab dan berdedikasi dalam pencapaian tujuan sekolah tersebut. Terdapat pula contoh atau keterbukaan partisipasi warga sekolah dalam masyarakat dan penyelenggaraan sekolah itu seperti keterbukaan atau transparansi, kerjasama yang kuat, akuntabilitas, dan demokrasi pendidikan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nova Septiani yang telah menjelaskan materi kedua. Untuk selanjutnya akan dijelaskan Zahra. Kepada Najwa Azahra, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Najwa Zahra Fathamubinan dengan NPM 2150-60092 sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan mengenai karakteristik dan fungsi-fungsi manajemen berbasis sekolah atau MBS. Jadi, karakter MBS bisa diketahui dari bagaimana sekolah dapat mengoptimalkan kinerjanya, proses pembelajaran, pengelolaan sumber belajar, profesionalisme tenaga kependidikan, dan sistem administrasi secara keseluruhan. Nah, MBS ini memiliki 8 karakteristik yang dikemukakan oleh Nurholis pada tahun 2003. Yang pertama yaitu misi sekolah. Sekolah dengan MBS mempunyai cita-cita yang menjalankan sekolah untuk mewakili sekelompok harapan bersama, keyakinan, nilai-nilai sekolah, dan membimbing warga sekolah di dalam
aktivitas pendidikan serta arahan kerja. Misi ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap fungsi dan efektivitas sekolah. Karena dengan misi ini warga sekolah dapat mengembangkan budaya organisasi sekolah yang tepat, membangun komitmen yang tinggi terhadap sekolah, dan mempunyai inisiatif untuk memberikan tingkat layanan pendidikan yang lebih baik. Yang kedua yaitu hakikat aktivitas sekolah, yang berarti sekolah menjalankan aktivitas pendidikannya berdasarkan karakteristik, kebutuhan, dan situasi sekolah. Hakikat aktivitas sangat penting bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan karena secara tidak langsung memperkenalkan perubahan manajemen sekolah dari manajemen kontrol eksternal menjadi model berbasis sekolah. Yang ketiga, yaitu strategi-strategi manajemen, di mana terjadinya proses perubahan strategi manajemen yang menyangkut hakikat manusia, organisasi sekolah, gaya pengambilan keputusan, gaya pengambilan kepemimpinan, penggunaan kekuasaan, dan keterampilan-keterampilan manajemen. Oleh karena itu, dalam konteks pelaksanaan MBS, perubahan strategi manajemen lebih memandang pada aspek pengembangan yang tepat dan relevan dengan kebutuhan sekolah. Yang keempat yaitu penggunaan sumber-sumber daya. Keleluasaan dan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya yang efektif untuk mencapai tujuan pendidikan guna memecahkan masalah pendidikan yang dihadapi, baik tenaga kependidikan, keuangan, dan sebagainya. Boleh di next. Nah, yang kelima yaitu perbedaan-perbedaan peran. MBS menuntut peran aktif sekolah, administrator sekolah, guru, orang tua, dan pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan di sekolah. Yang keenam yaitu hubungan antar manusia. MBS menekankan hubungan antar manusia yang cenderung terbuka, bekerja sama, semangat tim, dan komitmen manajemen berbasis sekolah yang menguntungkan. Yang ketujuh yaitu kualitas para administrator. Jadi peran administrator itu sangat penting dalam kerangka MBS, termasuk di dalamnya kualitas yang dimiliki administrator. Dan yang kedelapan atau yang terakhir yaitu indikator-indikator efektivitas dalam MBS. Efektivitas sekolah dinilai menurut indikator multitingkat dan multisegi. Next. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi manajemen berbasis sekolah. Nah, fungsi-fungsi ini meliputi yang pertama, proses belajar mengajar, 2, perencanaan dan evaluasi program sekolah, 3, pengelolaan kurikulum, 4, pengelolaan ketenagaan, 5, pengelolaan peralatan dan perlengkapan, 6, pengelolaan keuangan, 7, pelayanan siswa, 8, hubungan sekolah masyarakat, 9, pengelolaan iklim sekolah. Pemberian kewenangan pengelolaan atau manajemen pendidikan di tingkat sekolah dapat dibagi ke dalam 2 kategori. Yang pertama itu dari aspek fungsinya yang mencakup perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau actuating, 4, pengawasan atau controlling, dan kepemimpinan atau leading. Fungsi-fungsi ini dilaksanakan oleh sekolah, baik oleh kepala sekolah, guru, atau komite sekolah. Lalu yang kedua, bidang teknis yang dikelola oleh sekolah dengan fungsi-fungsi tersebut yaitu yang pertama perencanaan dan evaluasi, yang kedua pengembangan kurikulum, yang ketiga proses pembelajaran, yang keempat personil atau ketenagaan, yang kelima keuangan, keenam fasilitas sekolah yaitu sarana prasarana, yang ketujuh pelayanan siswa, yang kedelapan sekolah sampai masyarakat, dan yang terakhir yang kesembilan iklim sekolah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Najwa yang telah menjelaskan materi yang ketiga. Maka selanjutnya akan dijelaskan oleh Sherly. Kepada Sherly, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator.
Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sherly dengan nomor NPM 215060094. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi manajemen berbasis sekolah. Dalam implementasinya, manajemen berbasis sekolah ini terwujud dalam beberapa hal. Yang pertama, ada peningkatan profesional guru dan kepala sekolah. Yang kedua, ada keluasan dalam mengelola sumber daya dan dana. Yang ketiga, ada penyederhanaan birokrasi. Yang keempat, ada partisipasi masyarakat. Yang kelima, partisipasi orang tua terhadap sekolah tinggi. Yang keenam, ada keluasan dalam mengelola sekolah dan kelas. Menurut E. Mulyasa, untuk mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah ini secara efektif dan efisien, maka perlu diperhatikan beberapa hal. Di antaranya yaitu kepala sekolah perlu memiliki pengetahuan kepemimpinan, perencanaan, dan pandangan yang luas tentang sekolah dan pendidikan. Sikap kepedulian, semangat belajar, disiplin kerja, keteladanan, dan hubungan manusiawi sebagai modal perwujudan iklim kerja yang kondusif. Lebih lanjut lagi, kepala sekolah dituntut untuk melakukan fungsinya sebagai manajer sekolah dalam meningkatkan proses belajar mengajar dengan melakukan supervise kelas, membina, dan memberikan saran-saran positif kepada guru. Di samping itu, kepala sekolah juga harus melakukan tukar pikiran, sumbang saran, dan studi banding antar sekolah untuk menyerap kiat-kiat kepemimpinan dari kepala sekolah yang lain. Dengan demikian, mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah secara efektif dan efisien ini, guru harus mampu berkreasi dalam meningkatkan manajemen kelas. Karena guru adalah teladan dan panutan langsung para peserta didik di dalam kelas. Di samping itu juga diharapkan partisipasi masyarakat dan orang tua terhadap sekolah sehingga dapat mendukung kelancaran dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Boleh next. Baik, selanjutnya ada mengenai peluang dan tantangan dari manajemen berbasis sekolah. Nah, sebelum masuk ke peluang dan tantangan manajemen berbasis sekolah ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu peluang dan apa itu tantangan. Nah, peluang di sini adalah suatu situasi utama yang menguntungkan dalam suatu lingkungan perusahaan. Sedangkan tantangan adalah situasi utama yang tidak menguntungkan dalam suatu lingkungan perusahaan. Menurut E. Mulyasa, peluang manajemen berbasis sekolah ini ada 5. Yang pertama, adanya lembaga BP3, Bakor BP3, dan komite sekolah. Hampir di setiap sekolah dalam berbagai jenis dan jenjang pendidikan sudah terbentuk BP3. Di sebagian besar sekolah juga sudah dibentuk komite sekolah. Organisasi ini penting dalam rangka menerapkan asas efektivitas dan efisiensi pendidikan. Lalu yang kedua, adanya dukungan dari dunia usaha dan industri. Meskipun dunia usaha dan industri sampai saat ini masih mengalami kelesuan karena dampak krisis yang berkepanjangan, namun dari dukungan dunia usaha dan industri ini masih bisa diharapkan untuk mendukung penerapan kurikulum. Mereka masih bisa diajak kerjasama dan diminta dukungannya dalam penerapan kurikulum, terutama dalam hal-hal yang menyangkut praktek lapangan. Selanjutnya ada potensi masyarakat yang masih bisa dikembangkan. Masih banyak potensi masyarakat yang masih bisa dikembangkan dalam rangka menunjang penerapan kurikulum. Potensi masyarakat itu seperti ide, gagasan, pikiran, tenaga, serta materi yang belum optimal dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan. Selanjutnya adanya organisasi profesi. Organisasi profesi ini sebagai wadah untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Di Indonesia ini sudah ada beberapa organisasi profesi pendidikan, di antaranya yaitu seperti KKPS atau kelompok kerja penilik sekolah. Selanjutnya ada K3S atau
kelompok kerja kepala sekolah, KKG atau kelompok kerja guru, lalu ada MGMP atau musyawarah guru bidang studi, serta organisasi profesi untuk seluruh guru di Indonesia, atau PGR seperti PGRI atau kepanjangan dari Persatuan Guru Republik Indonesia. Lalu yang terakhir ada otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan. Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan memberi peluang kepada sekolah dan daerah agar lebih otonom dalam melaksanakan fungsinya. Otonomi memberikan peluang kepada sekolah untuk merencanakan perubahan agar mampu mandiri. Next. Selanjutnya yang terakhir ada mengenai tantangan dari manajemen berbasis sekolah. Ada beberapa yang menjadi tantangan dalam pengimplementasian manajemen berbasis sekolah. Yang pertama ada globalisasi. Globalisasi saat ini telah banyak mempengaruhi berbagai bidang, sehingga perlu diantisipasi dengan cepat. Era globalisasi ini merupakan era persaingan mutu atau kualitas yang kehadirannya melanda semua negara. Lalu yang selanjutnya ada pergeseran paradigma pendidikan. Perubahan paradigma pendidikan saat ini harus dapat mengubah pola mengajar dan belajar sehingga peserta didik harus terus didorong untuk mau belajar. Yang ketiga ada rendahnya kepercayaan terhadap produktivitas sekolah. Masyarakat selalu ingin mendapatkan hasil pendidikan yang tinggi, tetapi tidak mau membantu sekolah secara maksimal. Sikap masyarakat juga kadang-kadang a priori dengan mengatakan bahwa hasil pendidikan itu kurang bermutu, tanpa ikut serta memikirkan bagaimana caranya agar hasil pendidikan itu bisa lebih bermutu. Lalu selanjutnya ada perubahan organisasi pengelolaan pendidikan. Dalam otonomi daerah, pembangunan menuntut adanya organisasi pengelolaan pendidikan yang efektif dan efisien. Nah, hal inilah yang menuntut peningkatan profesionalisme tenaga kependidikan di sekolah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sherly yang telah menjelaskan materi yang terakhir. Dan dapat disimpulkan dari materi hari ini ialah manajemen berbasis sekolah merupakan model penyelenggaraan pendidikan yang memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan disesuaikan dengan kebutuhannya melalui pemberdayaan sumber-sumber daya yang termasuk partisipasi masyarakat sehingga lebih mencerminkan adanya upaya peningkatan pemberian pelayanan penyelenggaraan pendidikan secara demokratis, transparan, dan akuntabel secara nyata untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih efisien dan efektif tanpa mengesampingkan tujuan pendidikan nasional. Pelaksanaan MBS di sekolah bermanfaat untuk mendirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan, keluasan, dan sumber daya untuk meningkatkan mutu sekolah. Dalam implementasinya, manajemen berbasis sekolah ini terwujud dalam beberapa hal, yaitu peningkatan profesional guru dan kepala sekolah, keluasan dalam mengelola sumber daya dan dana, penyederhanaan birokrasi, partisipasi masyarakat, partisipasi orang tua terhadap sekolah tinggi, dan keluasan dalam mengelola sekolah dan kelas. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak presentasi kelompok satu ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh disampaikan saat nanti perkuliahan secara langsung. Dan sebelumnya, saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.